Bab 156, Putri Keluarga Chen yang mengalami keterbelakangan mental. Setelah mengusir wanita bertopi merah itu, Ye Bufan berbalik dan berkata kepada Ouyang Lan, "Bu, kamu baik-baik saja." "Aku baik-baik saja, tapi kamu, jangan hancurkan dia." Dari wanita bertopi merah. Tamparan ini terlalu keras, dan aku takut terjadi sesuatu. Pada saat ini, wanita itu bangkit dari tanah dan pusing. Setelah berbalik beberapa kali, dia menemukan arah Ye Bufan. Dia mengangkat tangannya dan mengutuk, "Kamu bajingan, kamu berani memukulku. Tahukah kamu siapa aku?" Ye Bufan melangkah mendekat. Dia menjambak segenggam rambut wanita itu, mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya dengan mulutnya. "Bang, aku tidak peduli siapa kamu harus membayar harga karena memukuli ibuku. Bang, beraninya kamu berbalik dan mengemudi melawan hukum, membunuh orang." Ye Bufan sangat marah. Biasanya dia tidak akan melakukan apapun pada seorang wanita, tetapi wanita bodoh ini mengenakan topi dan benar-benar menganggap dirinya sebagai seorang ratu. Dia bahkan berani memukuli ibunya sendiri. Melihat putranya memukulinya semakin keras, Ouyang Lan buru-buru melangkah maju untuk menahannya. "Oke, Xiao Fan, berhentilah memukulnya. Jika kamu memukulnya lagi, sesuatu akan terjadi." Kemudian Ye Bufan menendang wanita bertopi itu. Kamu berani memukulku, tunggu saja aku." Wanita bertopi merah itu sangat marah hingga dia tidak bisa menerima semua yang ada di depannya. Kapan dia diintimidasi seperti ini? "Kamu bajingan, jika kamu berani, tunggu saja aku. Jika aku tidak menghancurkan mobilmu dalam waktu 10 menit, aku akan mengambil nama keluargamu." Pah! Ye Bufan menamparkan wanita itu dengan tamparan yang tidak sopan lagi keluar. Untuk jenis tikus seperti ini, prinsipnya adalah berbicara lebih sedikit dan memompa lebih banyak. Ye Bufan berkata, "Baiklah, saya akan menunggu di sini hari ini. Jika Anda tidak menghancurkan mobil saya akan menghancurkan mobil Anda." Untuk wanita yang terlalu percaya diri, saya tidak keberatan meluangkan waktu untuk mengajarinya bagaimana berperilaku. Kalau tidak, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan dirugikan di masa depan. Oke, tunggu saja aku. Biar ku beritahu, tidak ada seorang pun di Kabupaten Wufeng yang berani memprovokasi keluarga Chen kita. Wanita itu mengertakkan gigi karena marah, mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor telepon. "Kalian datang ke sini cepat, aku diperkosa oleh orang lain." Diintimidasi. Setelah menutup telepon, dia berkata dengan keras lagi, "Nak, jangan pergi jika kamu berani." Ye Bufan tersenyum tipis, "Kamu bilang kamu dari keluarga Chen. Keluarga Chen yang mana? Sekarang kamu tahu kamu takut. Sudah terlambat." Pipi wanita itu bengkak karena tamparan keras yang baru saja dia berikan, dan dia terlihat sangat lucu. "Biar ku beritahu, ayahku adalah Chen Haizu dari Pengcheng Group, dan saudara laki-lakiku adalah Chen Feng. Jika kamu berani memukulku, kamu akan mati hari ini." Ye Bufan tidak bisa menahan senyum ketika mendengar wanita ini ternyata adalah putri Chen Haizu dan saudara perempuan Chen Feng. Sambil tersenyum, sepertinya dia dan keluarga Chen benar-benar ditakdirkan. Pada saat ini, beberapa kendaraan off-road melaju, dan selusin gangster melompat keluar dari kendaraan, memegang tongkat baseball pipa baja di tangan mereka, dan bergegas ke sisi wanita itu dengan agresif. Pemimpinnya, Xiao Huang Mao, bertanya, "Nona Chen, siapa yang memprovokasi Anda?" Wanita bertopi merah itu mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Ye Bufan, orang malang ini. "Saya menghancurkan mobilnya terlebih dahulu, lalu saya akan menghancurkannya, jaga dia nanti." "Ini Nona." Xiao Huang Mao melambaikan tangannya dan berteriak kepada para gangster di belakangnya, "Apakah kamu mendengar itu? Hancurkan Passat ini." Setelah mengatakan itu, dia bergegas dan memukul Passat itu dengan keras pipa baja di tangannya. Kaca depan hancur berkeping-keping dengan benturan. Gangster lain berkerumun, melambaikan pipa baja dan tongkat baseball di tangan mereka, dan memecahkannya dengan gembira. Melihat semua ini, Ye Bufan hanya tersenyum dan tidak berniat menghentikannya. Karena wanita ini milik keluarga Chen, selesaikan saja masalah ini dengan Chen Haizu nanti.
Wanita bertopi merah itu jelas tidak tahu apa yang dia pikirkan. Menurutnya, Ye Bufan terintimidasi oleh postur dan momentumnya. Para gangster itu jelas sangat familiar dengan hal semacam ini. Mereka melambaikan tongkat baseball dan pipa baja di tangan mereka, dan dalam sekejap mata, Passat itu hancur menjadi sampah. Saat itu, terdengar suara deru motor lagi, lalu belasan mobil melaju, langsung mengelilingi gangster dan wanita bertopi merah itu. Tang Jianlah yang datang. Setelah meninggalkan Ye Bufan hari ini, dia melaporkan situasi di Kabupaten Wufeng ke Tang Feng satu persatu. Awalnya, dia memiliki kekhawatiran tentang keluarga Chen dan putranya dari grup Peng Cheng. Tetapi ketika dia mengetahui dari Tang Feng bahwa Ye Bufan adalah orang yang diminati Nona Gu, dia segera melepaskan kekhawatirannya. Tanpa dukungan dari keluarga Gu, keluarga Chen dan putranya tidak ada artinya di matanya. Apalagi baru saja, dia menerima kabar terbaru bahwa Chen Haizu telah dipecat oleh Gu Qingcheng. Hal ini membuatnya semakin menghargai Ye Bufan, dan dia diam-diam mengirim orang untuk mengikutinya, karena takut sesuatu akan terjadi padanya di Kabupaten Wufeng. Saat Ye Bufan berkonflik dengan wanita bertopi merah, dua orang dari grup Wuhu menyampaikan kabar tersebut kepada Tang Jian, yang segera mengorganisir orang-orang untuk bergegas. Chen Jiao, hentikan! Tang Jian berteriak pada wanita bertopi merah. Chen Jiao melirik ke arah Tang Jian. Kabupaten Wufeng bukanlah kota besar, jadi dia secara alami mengenalinya sebagai Presiden Kamar Dagang Wuhu. Tapi dia tidak takut pada Tang Jian. Di masa lalu, dengan mengandalkan kekuatan keluarga Gu, Kamar Dagang Wuhu tidak berani memprovokasi keluarga Chen. Masih terlihat sombong, dia berteriak, Tang Jian, kamu tidak ada hubungannya di sini. Pergi dan bersantailah di suatu tempat. Kamu tidak boleh menyinggung keluarga Chen kami. Keluarga Chen. Sebuah cibiran menghina muncul di sudut tang mulut Jian. Mulai hari ini, tidak akan ada keluarga Chen di Kabupaten Wufeng. Namun, dia terlalu malas untuk memperhatikan gadis manja dan keterbelakangan mental ini. Dia berbalik dan mendatangi Ye Bufan dan berkata dengan hormat, Tuan Ye, menurut Anda apa yang harus kita lakukan dengan itu? Hancurkan mobilnya untuk saya. Petik 2. Ya, Tuan Ye. Tang Jian berbalik dan berteriak, apakah Anda mendengar itu? Tuan Ye meminta saya untuk menghancurkan mobil ini. Dia memberi perintah, dan puluhan orang bergegas maju untuk menghancurkannya. Apa yang dilakukan beruang hitam itu bahkan lebih berlebihan lagi, ia menendang sampul depan Porsche tersebut, lalu membalikkan seluruh mobilnya dan melemparkannya ke tanah. Brengsek, kamu berani menghancurkan mobilku. Chen Jiao menghentakkan kakinya dengan marah, menunjuk ke arah Tang Jian dan mengutuk, Tang, kamu gila, kamu berani menyentuh keluarga Chen kami, tunggu sampai aku menelepon ayahku, kamu harus bisa, bukankah kita mengalahkan Kamar Dagang Wuhumu? Tang Jian tersenyum dingin, oke, saya akan menunggu. Di masa lalu, Kamar Dagang Wuhu mereka selalu bersikap tidak memprovokasi keluarga Chen karena Gu keluarga. Tapi itu tidak berarti aku takut pada Chen Haizu. Terlebih lagi, sekarang Chen Haizu telah diusir dari keluarga Gu, dia tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Chen Jiao mengeluarkan ponselnya dan dengan cepat menghubungi nomor Chen Haizu, ayah, cepat kemari, Porsche ku hancur. Apa? Mobilmu hancur. Di sisi lain telepon, Chen Haizu sedang menghubungi saat menjual mobil untuk melunasi hutang. Dia bahkan memasukkan Porsche milik Chen Jiao. Saat ini, dia mendengar bahwa mobilnya telah hancur, dan dia melompat dengan cemas. Jika dia kehilangan Porsche tersebut, dari mana dia akan mendapatkan sisa uangnya? Tunggu saja, aku akan segera ke sana. Setelah menutup telepon, Chen Jiao memandang Tang Jian dan Ye Bufan, dan berkata dengan arogan, tunggu aku, ayahku akan segera datang, dan aku akan memintamu untuk melakukannya, berlutut dan mohon padaku. Bab 157, siapa yang mengambil keuntungan? Ye Bufan tersenyum bercanda, oke, jangan mengecewakanku kali ini. Di sisi Chen Haizu, setelah menutup telepon, Chen Feng bertanya, ayah, apa yang terjadi? Porsche adikmu dicuri. Itu hancur, kata Chen Haizu dengan marah. Ayah, ini hal yang bagus.
kata Chen Feng dengan semangat. Apakah otakmu rusak? Bagaimana kita bisa mendapatkan 6 juta ketika seseorang menghancurkan mobil kita? Chen Feng berkata, ayah, pikirkanlah. Baru beberapa jam sejak kita diusir dari keluarga Gu, dan yang lainnya masih ada. Saya tidak tahu. Seseorang telah menghancurkan mobil saudara perempuan saya sekarang. Kita bisa menggunakan kekuatan keluarga Gu untuk membuat masalah besar dan kemudian kita akan menjadi kaya. Masa lalu, dia memiliki keluarga Gu sebagai pendukungnya, dan tidak ada seorang pun di seluruh Kabupaten Wufeng yang berani memprovokasi dia. Benar, kami akan segera pergi jika Anda meminta bantuan. Setelah Chen Haizu selesai berbicara, dia dan Chen Feng memimpin orang-orang itu dengan agresif ke tempat jatuhnya Chen Jiao. Untuk meningkatkan momentumnya, ia mengendarai Range Rover kelas atas yang dibeli oleh Ouyang Zi dan putrinya Chen Feng juga mengendarai Mercedes-Benz dan membawa 7 atau 8 pengawal tambahan. Sesampainya di lokasi kejadian, ayah dan anak itu turun dari mobil dengan agresif. Chen Feng kembali memamerkan gaya nakalnya dan berteriak dengan angkuh, siapa itu? Siapa yang berani menindas adikku? Kamu tidak ingin hidup lagi, bukan? Saat dia melihat Ye Bufan, seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi batu. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu musuh bebuyutannya lagi. Di sisi Chen Haizu, Chen Jiao langsung melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, menangis dengan air mata berlinang, ayah, bajingan itu menghancurkan mobilku dan memukuliku seperti ini. Kamu harus membalaskan dendamku pada Chen Haizu. Bahunya dan menghiburnya, jangan khawatir, jika kamu berani menindas putriku, aku pasti akan membunuhnya. Tuan Chen, siapa yang akan kamu bunuh? Mendengar suara familiar ini, Chen Haizu gemetar ketakutan. Mendongak, dia kebetulan melihat Ye Bufan dengan ekspresi bercanda di wajahnya. Tuan Ye, Anda, mengapa Anda ada di sini? Dia sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak dapat berbicara sepenuhnya. Bufan dan Gu Qingcheng, dia ketakutan setengah mati, di mana kamu berani memprovokasi dia? Terlepas dari apapun, jika Gu Qingcheng marah, ayah dan anak itu akan segera dipenjara bahkan tanpa diberi waktu 3 hari. Selain itu, dia telah mengendalikan grup Peng Cheng selama bertahun-tahun dan telah melakukan banyak hal kotor secara pribadi. Begitu keluarga Gu memeriksa rekeningnya, saya khawatir dia tidak akan pernah keluar lagi seumur hidupnya. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat berkata dengan wajah tersanjung, Tuan Ye, salah paham, benar-benar salah paham, saya tidak tahu Anda ada di sini. Begitu dia selesai berbicara, Chen Jiao menunjuk ke arah Ye Bufan lagi sebelum dia bisa bereaksi karena terkejut. Berkata, ayah, bajingan inilah yang memukuli saya dan menghancurkan mobil saya. Saya memberinya pelajaran. Pak, diam. Ini Tuan Ye. Saat ini, dia ingin mencekik putrinya sampai mati. Tidak baik bagimu untuk memprovokasi siapapun, jadi mengapa memprovokasi Ye Bufan, bintang jahat? Chen Jiao belum pernah dipukuli oleh ayahnya seumur hidupnya. Dia benar-benar terpana dengan pemukulan itu saat ini, dan dia berdiri di sana tidak tahu harus berbuat apa. Melihat ke belakang, Chen Haizu berkata lagi dengan ekspresi menyanjung di wajahnya, Tuan Ye, apa yang sebenarnya terjadi? Di mana putri saya menyinggung Anda? Ye Bufan berkata, putri Anda menabrak mobil saya saat mengemudi dengan cara yang salah arah dan mengambil mobilku. Mobilnya hancur, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Chen Haizu menoleh dan melirik ke arah Passat yang hancur dan Porsche miliknya. Jika dia tidak mempedulikannya setengah hari yang lalu, tapi sekarang dia berdarah karena sakit hati. Mobil Ye Bufan perlu diberi kompensasi, tapi mobilnya sendiri hanya bisa dianggap sial. Tetapi pada saat ini, Chen Jiao melompati lagi dan berteriak, tidak masalah jika kita menghancurkan mobilnya, itu hanya pelampung. Passat yang rusak tidak ada nilainya sama sekali. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Porsche kita? Pokoknya, aku harus membuatnya membayarnya hari ini. Bayarkan kepada ibumu. Chen Haizu menamparkan Chen Jiao ke tanah, lalu bergegas maju dan meninju serta menendangnya, tanpa ampun. Aku akan membuatmu gagal belajar dengan baik,
Aku akan membuatmu memutar balik di jalan. Aku akan membuatmu mengemudi ke arah yang salah. Aku akan membuatmu menghancurkan mobil Tuan Ye. Dia memarahi dan memukulinya dengan sangat ganas hingga para gangster di sebelahnya tercengang. Saya tidak mengerti mengapa bos besar yang selalu melindungi anak-anaknya begitu kejam terhadap putrinya. Hanya Chen Feng yang tahu apa yang terjadi. Jika dia tidak memberikan penjelasan kepada Ye Bufan hari ini, saya khawatir keluarganya akan hancur total. Setelah memukuli Chen Jiao dengan keras, Chen Haizu berbalik, mengeluarkan kunci Range Rover dan menyerahkannya dengan kedua tangan dan berkata, Tuan Ye, saya baru saja membeli mobil ini hari ini. Faktur dan prosedur pembelian mobil sudah selesai. Itu dianggap sebagai kompensasi untuk mobil Anda. Bagaimana menurut Anda? Bawahan di sekitarnya bahkan lebih terkejut. Harga pasat kurang dari 200.000, sedangkan Range Rover ini harganya hampir 3 juta. Kompensasi semacam ini sama sekali tidak setara. Yang terpenting bos besar itu masih memasang ekspresi memohon, seolah takut pihak lain tidak puas. Faktanya, itulah yang dipikirkan Chen Haizu. Dia hanya takut Ye Bufan tidak puas dan memukulnya dengan keras. Dengan Gu Qingcheng sebagai pendukungnya, tidak peduli berapa banyak permintaan pihak lain, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Ye Bufan mengambil kunci mobil, mengangkat tangannya dan menepuk wajahnya lagi, hati-hati di masa depan, lain kali tidak akan semurah itu. Setelah mengatakan ini, bola mata di ruangan itu hancur untuk Range Rover. Siapa yang mengambil keuntungan? Chen Haizu tidak berpikir demikian. Kesediaan Ye Bufan untuk menerima kunci mobil berarti kejadian hari ini telah berakhir. Dia buru-buru berkata, saya tahu. Saya tahu. Tuan Ye murah hati. Saya berjanji tidak akan pernah ada waktu berikutnya. Petik 2. Presiden Tang, semuanya harus kembali dan istirahat. Semuanya baik-baik saja di sini. Ye Bufan menyapa Tang Jian, lalu membawa Ouyang Lan ke Range Rover, menginjak pedal gas dan pergi dari sini. Chen Haizu berdiri membungkuk di pinggir jalan dengan senyuman di wajahnya hingga lampu belakang mobilnya hilang sama sekali. Lalu perlahan dia berdiri tegak, dan senyuman di wajahnya menghilang dalam sekejap. Chen Jiao bangkit dari tanah dan dipukuli hingga berbentuk kepala babi. Dia berteriak dengan marah, ayah, apa yang terjadi? Mengapa kamu memukul saya dan mengapa kamu membayarnya Range Rover? Chen Haizu bertepuk tangan dan menamparnya dengan mulut besar, siapa itu? Kamulah yang memprovokasi saya. Kamu hampir membunuh keluarga Chen kami kali ini. Pantas saja dia marah. Awalnya dia ingin menghasilkan banyak uang, tapi sekarang dia harus membayar untuk 2 mobil berturut-turut dapatkan 610.000. Chen Feng berkata, ayah, baiklah, mari kita bicarakan hal ini saat kita pulang. Setelah itu, dia menarik Chen Jiao ke dalam mobilnya dan pergi bersama semua orang. Ye Bufan membawa ibunya kembali ke hotel dan beristirahat semalam. Setelah sarapan keesokan harinya, telepon di sakunya berdering. Dia meliriknya dan melihat itu adalah nomor telepon yang tidak dikenalnya. Setelah panggilan tersambung, suara Zhang Linman terdengar dari sisi lain telepon. Teman sekelas lama, ini aku. Oh, ini kamu. Ada apa? Zhang Linman berkata, Xiao Fan, aku lupa berbicara denganmu kemarin. Katanya, ada pertemuan teman sekelas kita hari ini di hotel kita. Apakah kamu tertarik untuk datang dan bersenang-senang? Petik 2. Bab 158, Praktisi Mantra. Ini, Ye Bufan ragu-ragu sejenak, mempertimbangkan apakah akan pergi atau tidak. Lagi pula, sudah bertahun-tahun sejak saya lulus sekolah menengah. Kecuali saudara baik saya Gao Daqiang, saya pada dasarnya memutuskan kontak dengan teman sekelas lainnya. Zhang Linman juga bertemu Zhang Linman secara kebetulan hari ini. Xiao Fan, apa yang membuatmu ragu? Bukankah karena kamu meremehkan teman sekelas kita ketika kamu kaya? Zhang Linman bersikap ramah dan membuat lelucon hatinya. Di matanya, bisa menjadi Gu Qingcheng pasti kaya jika dia menyewa restoran untuk menghibur orang sendirian. Di Provinsi Jiangnan, selama Anda memiliki hubungan baik dengan keluarga Gu, dipromosikan atau menghasilkan banyak uang semudah makan dan minum. Ia menambahkan,
sebenarnya reuni kelas ini awalnya dijadwalkan tadi malam, tapi sayangnya hotelnya sudah dipesan oleh Nona Gu, jadi ditunda hingga hari ini. Dari sudut pandang ini, Anda bertanggung jawab, jadi Anda harus datang dan mengambil bersama dengan semua orang hari ini. Selain itu, Gao Daqiang telah menemukan pacar. Kudengar mereka berdua pergi ke sana malam ini. Mendengar bahwa Gao Daqiang akan pergi ke sana dan juga menemukan pacar, Ye Bufan langsung berkata dengan riang, "Oke, aku pergi." Lin Man terkekeh dan berkata, "Sepertinya lebih tinggi dan lebih kuat lebih menarik. Orang bilang kalian berdua adalah teman baik, dan sepertinya itu benar. Nah, malam ini, menginaplah di kamar pribadi 801 hotel kami. Sampai jumpa di sana." Petik 2. Ye Bufan menutup telepon, dan sosok saudara baiknya Gao Daqiang mau tidak mau muncul di depan matanya. Keduanya adalah teman sekelas SMP dan telah menjadi boneka telanjang sejak kecil. Seperti namanya, pria jangkung dan kuat adalah sosok yang tinggi dan kuat, namun sayangnya ia tidak masuk SMA, ia malah bekerja. Setelah kuliah, Gao Daqiang mulai mengiriminya sejumlah uang setiap bulan. Namun, Ye Bufan tahu bahwa kondisi di rumahnya tidak baik, jadi dia selalu menolak menerimanya, dan kemudian berhenti mengirimkannya. Setelah kuliah, karena jarak, keduanya jarang berhubungan satu sama lain, dan mereka tidak bertemu selama 2 atau 3 tahun. Setelah kembali kali ini, saya sibuk dengan pekerjaan rumah dan tidak repot-repot mencari Gao Daqiang. Sepertinya saya bisa memberinya kejutan di pesta. Saat malam menjelang, Ye Bufan pergi ke restoran Tianhao. Begitu dia memasuki pintu, kepala penjaga keamanan restoran berlari untuk menyambutnya. "Tuan Ye, Anda di sini. Ada banyak tamu hari ini dan tempat parkirnya sempit. Saya akan memarkir mobil untuk Anda." Petik 2. Dia telah menyaksikan Ye Bufan dirawat tadi malam. Ketika Qing Cheng secara pribadi menerimanya, dia tahu bahwa tidak ada seorang pun di Kabupaten Wufeng yang berani memprovokasi dia, jadi dia segera datang untuk menyenangkannya. "Oke, saya tertarik." Ye Bufan keluar dari mobil dan berjalan menuju restoran. Setelah berjalan beberapa langkah, terdengar klakson dari belakang. Ternyata pintu hotel cukup lebar, dan dia berdiri dalam posisi tidak menghalangi jalan di belakangnya disengaja. Melihat ke belakang, dia melihat seorang Highlander masuk. Ada seorang pria gemuk yang duduk di dalam mobil. Dia sekilas mengenalinya adalah Yang Jinchai, teman sekelas Semnya. Ye Bufan tersenyum tipis dan hendak menyapa, tapi kilatan rasa jijik melintas di wajah Yang Jinchai, dan dia menginjak pedal gas dan melaju masuk. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Ketika dia di sekolah menengah, Yang Jinchai adalah orang dengan kondisi terbaik di kelasnya. Saat itu, saya memandang rendah siswa yang kondisinya tidak baik dan sering membuat masalah bagi dia dan Gao Daqiang. Saya tidak menyangka setelah bertahun-tahun, saya akan tetap menjadi Xiong Dexing yang sama. Dia berjalan ke depan lagi, dan ketika dia hendak mencapai pintu gedung hotel, sebuah teriakan gembira datang dari belakang. "Xiao Fan, apakah itu kamu?" Ye Bufan menoleh ke belakang dan melihat sebuah mobil listrik melaju dengan cepat. Ada 2 orang yang duduk di dalam mobil. Di depan mereka ada seorang pemuda jangkung, yang merupakan sahabatnya Gao Daqiang. "Itu memang anakmu." Gao Daqiang segera memarkir mobil listriknya, lalu menghampiri dan memeluknya erat-erat, lalu meninju bahunya dengan keras. "Kapan anakmu kembali? Kenapa kamu tidak meneleponku?" Kegembiraan dan kegembiraan di matanya sepenuhnya berasal dari hati, tanpa kepura-puraan. "Kamu lebih kuat dari sebelumnya." Ye Bufan juga sangat senang melihat saudara-saudara yang baik. "Baru 2 hari sejak aku kembali. Ada beberapa hal yang belum selesai di rumah. Awalnya aku ingin menemukanmu, tapi kata Zhang Linman, bahwa kita ada pertemuan hari ini. Saya di sini untuk menemui Anda di reuni kelas." Gao Daqiang segera berkata dengan antusias, "Apa yang terjadi di rumah? Apakah Anda memerlukan bantuan?" "Tidak, semuanya sudah beres." "Itu bagus, ada sesuatu yang terjadi di Kabupaten Wufeng. Bicara saja, kami bersaudara tidak punya apa-apa selain kekuatan." Gao Daqiang berkata sambil menarik gadis itu ke belakangnya dan memperkenalkan kepada Ye Bufan. "Xiao Fan,
Ini pacarku Zhao Xiaodi, dan ini adalah aku. Kakak terbaikku sejak kecil adalah Ye Bufan. Kakakku lebih menjanjikan dariku. Dia adalah seorang mahasiswa di Universitas Kedokteran Jiangnan dan akan menjadi dokter setelah lulus. Kamu Bufan dengan sopan. Halo. Ye Bufan berkata dengan sopan, tapi kemudian dia mengerutkan kening. Zhao Xiaodi ini hanya dapat dianggap berpenampilan rata-rata hingga kelas atas, bukan cantik, dan dia tidak memiliki banyak hiasan di wajahnya, jadi pada dasarnya dia memamerkan riasannya. Namun dalam kasus ini, ada pesona yang tak terkatakan di sekujur tubuhnya. Orang biasa tidak akan bisa menyadarinya sama sekali, tapi Ye Bufan adalah ahli sihir dan sekilas melihat keanehan Zhao Xiaodi. Setelah memindai dengan kesadaran spiritualnya, dia dengan cepat menemukan perbedaan pada wanita ini. Ini adalah seorang praktisi seni pesona, tetapi keterampilan yang dia kembangkan sangat maju. Tidak perlu pamer dengan sengaja, perkataan dan perbuatannya akan memiliki daya tarik yang kuat pada pria. Hal ini langsung menimbulkan keraguan di hatinya. Mengapa seorang praktisi jimat memilih saudaranya sendiri? Perlu Anda ketahui bahwa selain kuat secara fisik, Gao Daqiang sama sekali tidak tampan, dan kondisi keluarganya sangat memprihatinkan, apalagi mendapatkan uang. Melihat Ye Bufan menatap Zhao Xiaodi, Gao Daqiang memukul bahunya lagi dan berkata sambil tersenyum, "Nak, meskipun pacarku cantik, kamu tidak bisa melihatnya tanpa henti." Segera menemukan perbedaan antara Gao Daqiang. Di masa lalu, dia hanyalah orang biasa, jadi dia secara alami tidak dapat melihat bahwa saudaranya tidak biasa, tetapi sekarang dia adalah pewaris sekte pengobatan kuno. Dia terkejut saat mengetahui bahwa Gao Daqiang memiliki yang sangat langka, tipe fisik. Meskipun sistem ini tidak sebaik fisik yang murni, sistem ini masih jauh lebih kuat daripada yang rata-rata orang. Tidak heran orang ini memiliki kesehatan yang sangat baik sejak dia masih kecil dan tidak pernah sakit. Tapi kemudian dia menemukan masalah lain. Energi yang di tubuh Gao Daqiang agak terlalu kuat, seolah-olah didorong oleh kekuatan eksternal. Bagi pria normal, memiliki energi yang kuat adalah hal yang baik, tetapi keadaan harus dibalik secara ekstrim. Energi yang dalam tubuh Gao Daqiang telah mencapai beban maksimum tubuh manusia, dan bahkan ada bahayanya akan segera rusak dan mati. Hal ini membuat ekspresinya langsung menjadi dingin. Seseorang akan mengambil tindakan terhadap saudara baiknya, dan orang yang paling mencurigakan jelas adalah wanita di sebelahnya yang mempraktikkan seni pesona. Namun segera dia menemukan bahwa apakah itu Zhao Xiaodi atau Gao Daqiang, keduanya sempurna, yang agak aneh. Secara umum, orang yang mempraktikkan pesona terbiasa mengambil yang dan mengisi kembali yin, tetapi jelas bahwa Zhao Xiaodi tidak menyerang Gao Daqiang. Bab 159, Tudung Ki Hitam. Dia memindai tubuh Gao Daqiang dengan kesadarannya lagi, dan Ye Bufan segera menemukan masalahnya. Tubuh Gao Daqiang telah dirusak, dan beberapa meridian di perut bagian bawahnya disegel. Blokade meridian ini tidak akan menyebabkan kerusakan yang nyata pada tubuhnya, tetapi secara langsung memblokir kemampuannya sebagai seorang pria. Secara medis, dia adalah pasien impotensi saat ini, dan dia pasti tidak merasa seperti itu dan tidak akan mengalami reaksi fisiologis apapun. Dari segi teknik penyegelan ini benar-benar dapat mencegah kebocoran Yuanyang. Di satu sisi, kekuatan eksternal digunakan untuk meningkatkan yang Qi di tubuhnya dengan cepat, dan di sisi lain, yang Qi dicegah agar tidak bocor. Ini adalah metode pemberian makan yang khas secara ekstrim dan kemudian menyerap semuanya sekaligus. Dibandingkan dengan metode biasa memanen yang dan mengisi kembali yin, metode ini lebih kejam, memungkinkan pengguna memperoleh manfaat besar sekaligus, dan bahkan menerobos hambatan budidaya yang ada. Namun harga yang harus dibayar oleh sang caster juga sangat besar. Dia pasti akan menjadi mumi karena kehilangan Yuanyang. Dengan kata lain, ini adalah tipikal metode penanaman kejahatan. Jika metode itu menyerang orang lain, dia tidak dapat mengendalikannya, tetapi jika metode tersebut menyerang saudara baiknya, dia tidak akan duduk diam dan menonton. Gao Daqiang tersenyum dan berkata, "Nak, kenapa kamu melihatku seperti itu lagi? Biar ku beritahu, aku punya pacar sekarang,
dan aku tidak bisa membiarkan orang salah paham bahwa kamu dan aku adalah teman baik. Berkata, bukan apa-apa, aku sudah lama tidak bertemu denganmu, mari kita lihat apakah ada perubahan pada dirimu. Dia tidak menunjukkannya secara langsung. Untuk hal seperti ini, penyebab di baliknya harus ditemukan, dan akarnya harus dibasmi. Kita tidak bisa menakuti rumput dan menakuti ular sekarang. Oke, ayo naik, sudah hampir waktunya. Setelah Gao Daqiang selesai berbicara, mereka bertiga masuk ke restoran bersama. Zhao Xiaodi tidak tahu bahwa dia telah dilihat oleh Ye Bufan. Dia memegang lengan Gao Daqiang dan tampak seperti burung kecil. Ruang pribadi 801 adalah salah satu ruang pribadi termewah di seluruh restoran. Cukup besar untuk menampung 20 atau 30 orang yang makan pada waktu yang sama. Mereka membuka pintu, dan sudah ada belasan teman sekelas yang telah tiba di ruangan tersebut, termasuk Yang Jincai, yang telah tiba selangkah lebih awal ketika mereka sedang mengobrol. Untuk reuni kelas hari ini terlihat banyak orang yang berdandan rapi, terutama para teman sekelas perempuan yang semuanya terlihat jauh lebih cantik dibandingkan saat mereka masih sekolah. Masuknya ketiga orang tersebut tidak menimbulkan banyak gangguan, lagi pula Ye Bufan dan Gao Daqiang terkenal sebagai siswa yang kurang beruntung di kelas ketika mereka masih bersekolah. Hari ini, Ye Bufan hanya dengan santai mengenakan satu set pakaian kasual, dan Gao Daqiang bahkan mengenakan pakaian olahraga berwarna putih. Pakaian seperti itu terlihat agak lusuh pada kesempatan hari ini. Sangat sedikit teman sekolah menengah pertama di daerah tersebut yang melanjutkan ke sekolah menengah atas setelah lulus, dan kebanyakan dari mereka terjun ke masyarakat untuk bekerja. Selama 5 atau 6 tahun terakhir, orang-orang ini pasti memiliki kebiasaan sosial yang sombong. Mereka tidak menunjukkan antusiasme yang besar terhadap dua orang biasa ini, dan hanya beberapa teman sekelas yang menyapa mereka. Yang Jincai duduk di sana dengan ekspresi arogan di wajahnya dan bahkan tidak bermaksud untuk menyapa. Namun ketika ketiga orang itu duduk, ekspresi semua teman sekelas laki-laki berubah karena mereka melihat Zhao Xiaodi di belakang Gao Daqiang. Meskipun budidaya seni pesona Zhao Xiaodi tidak terlalu dalam, itu jauh dari apa yang bisa ditolak oleh orang-orang biasa. Banyak teman sekelas laki-laki yang terpana ketika melihatnya, terutama Yang Jincai. Pria ini awalnya bejat, tetapi sekarang matanya bersinar, wajahnya terlihat kotor, dan mulutnya hampir mengeluarkan air liur. Gao Daqiang tidak peduli dengan reaksi semua orang, sebaliknya, wajahnya tampak bangga. Keluarganya miskin sejak dia masih kecil, dan nilainya rata-rata. Hanya pacar yang dia temukan yang bisa menjadi fokus perhatian semua orang kemanapun dia pergi, yang membuatnya sangat puas. Yang Jincai diam-diam menyeka air liur dari sudut mulutnya dan berkata, Gao Daqiang, apakah ini pacarmu? Mengapa saya tidak memperkenalkannya kepada semua orang? Gao Daqiang berkata, ya, ini pacar saya Zhao Xiaodi, bagaimana caranya tentang itu? Cantik. Tanda seru. Benar-benar cantik. Yang Jincai tiba-tiba berdiri dan mengulurkan tangannya dari kejauhan. Halo cantik, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah sauna air suci di Kabupaten Wufeng. Halo, Zhao Xiaodi sepertinya akrab dengan situasi ini dan mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Yang Jincai dengan sopan. Yang Jincai menyentuh tangan Zhao Xiaodi, lembut dan tanpa tulang, dan kulitnya yang lembut dan halus membuatnya merasa seolah-olah tikus kecil yang tak terhitung jumlahnya telah melompat ke dalam hatinya, membuatnya gatal. Namun, di depan umum, dia tidak ingin bertindak terlalu jauh, sehingga dia hanya bisa dengan enggan menarik tangannya kembali. Teman-teman sekelas yang terkasih, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Sekarang Jincai sangat berkuasa. Dia telah mengambil alih bisnis keluarga dan merupakan bos besar sauna air suci. Teman sekelas yang berbicara adalah seorang pria botak bernama Su Qiuyuan sekarang memiliki kincir air. Cara menghasilkan uang adalah dengan mengantarkan air ke sauna air suci. Dengan kata lain, dia sekarang bergantung sepenuhnya pada Yang Jincai untuk mencari nafkah, jadi tentu saja dia harus mengambil inisiatif untuk menyanjungnya. Yang Jincai melambaikan tangannya dan berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya, ini bukan apa-apa. Setelah makan malam, kita semua bisa pergi ke sauna dan mandi bersama, semuanya gratis.
Ye Bufan duduk di seberangnya dan memandang Yang Jincai dengan hati-hati dan menemukan bahwa yintangnya redup dan kusam, dan udara hitam menyelimuti kepala. Ada bekas api samar di istana Niwan, yang merupakan tanda kemalangan besar. Dia berkata, Yang Jincai, apakah sesuatu terjadi pada ayahmu? Ekspresi tidak senang muncul di wajah Yang Jincai. Mengapa kamu bertanya? Gao Daqiang berbisik, Xiao Fan. Tahun lalu ayahnya mengalami kecelakaan lalu lintas. Setelah kecelakaan itu, dia masih dalam kondisi vegetatif. Ye Bufan mengangguk dan berkata, sebagai teman sekelas lama, saya ingin menyarankan Anda untuk berhenti menggunakan sauna di rumah Anda, dan jangan melakukannya lagi. Apakah kamu akan pergi ke sana? Mengeluarkannya, bukankah kamu? Yang Jincai berkata dengan tatapan sinis, tahukah kamu berapa banyak uang yang dihasilkan sauna saya setiap tahun? Teman-teman sekelasnya juga sangat terkejut. Sauna air suci adalah tempat hiburan terbaik di Kabupaten Wufeng. Tidak berlebihan jika dikatakan sebagai gua penjual emas. Mereka tidak mengerti mengapa Ye Bufan meminta orang untuk menguangkannya setelah dibuka mulutnya. Ye Bufan berkata, sauna keluargamu memang menghasilkan banyak uang, tetapi pada saat yang sama, itu juga melakukan banyak hal jahat. Alasan mengapa ayahmu mengalami kecelakaan lalu lintas adalah karma. Kekayaanmu telah turun drastis sekarang, dan kamu ditutupi dengan energi hitam. Kamu tidak hanya akan kehilangan uang, tetapi kamu juga akan dipenjara. Jika kamu tidak berhenti, itu akan terlambat. Setelah dia mengatakan ini, para siswa di sekitarnya tercengang. Sauna air suci tidak bersih, ada bisnis seks, dan bahkan ada kejahatan memaksa anak perempuan menjadi pelacur. Ini adalah sesuatu yang diketahui seluruh wilayah. Tetapi jika Anda meletakkan hal semacam ini di atas meja, bukankah jelas bahwa Anda menimbulkan masalah bagi diri Anda sendiri? Siapa Yang Jincai? Dia selalu sombong dan mendominasi karena kekayaan keluarganya. Bagaimana dia bisa tahan? Benar saja, Yang Jincai meledak begitu Ye Bufan selesai berbicara. Dia membanting meja dan berteriak, Ye Bufan, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu yakin aku akan mencambukmu? Bab 160 Siapa bosnya? Terserah kamu percaya atau tidak. Sebagai teman sekelas lama, aku hanya ingin mengingatkanmu dengan ramah. Jika kamu menyumbangkan semua uang di tanganmu untuk amal sekarang, kamu mungkin bisa lolos dari bencana ini. Jika Anda bersikeras dalam kegigihan Anda, akan ada kebakaran di rumah terlebih dahulu, dan kemudian dia akan dipenjara. Dia tidak hanya akan kehilangan semua uangnya, tetapi dia juga tidak akan dapat pulih selama sisa hidupnya. Alasan mengapa dia memberi Yang Jincai kesempatan sepenuhnya karena persahabatannya dengan mantan teman sekelasnya, tapi hanya itu yang dia katakan, terlepas dari apakah pihak lain percaya atau tidak. Kamu bajingan, aku memberimu wajah, bukan? Yang Jincai memamerkan giginya dan mencoba mendekat untuk mengambil tindakan, tetapi Gao Daqiang mendorongnya kembali. Xiao Fan adalah saudaraku, tidak ada yang bisa menyentuhnya selama aku di sini. Melihat pria tinggi dan kuat seperti menara, Yang Jincai langsung ketakutan pertaruhan, 10 di antaranya bukan tandingannya. Su Qiuyuan buru-buru membujuknya kembali, Jincai, kamu tidak perlu berdebat dengannya, dia hanya cemburu karena kamu kaya. Setelah mengatakan itu, dia kembali ke Ye Bufan dan berkata, mereka bilang kamu pergi ke belajarlah menjadi dokter pengobatan Tiongkok. Mengapa? Anda belum mempelajari keterampilan medis apapun, dan Anda telah menjadi seorang pesulap. Kami semua adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi, siapa yang akan mempercayai Anda? Ye Bufan menggelengkan kepalanya dan mengatakan ini. Jika Yang Jincai tidak percaya, itu akan menjadi takdir. Saat ini, pintu terbuka, dan seorang pria dan seorang wanita masuk. Wanita itu mengenakan gaun merah panjang dan riasan tebal, terlihat sangat menawan. Pria itu tidak tinggi dan sangat kurus sehingga dia bisa tertiup angin. Dong Wei, Ruo Bing, kamu akhirnya sampai di sini. Setelah melihat kedua orang itu, Yang Jincai langsung menyapa mereka dengan senyuman, dan membiarkan kedua orang itu duduk di kursi utama. Bukan hanya dia, semua teman sekelas di sini juga berdiri untuk menyapa, karena kedua orang ini adalah tokoh terkenal di kelasnya.
Di antara teman-teman sekelasnya pada saat itu, keluarga yang Jincai hanya berada di urutan kedua dalam kekayaan, dan Sun Dongwei adalah yang pertama. Ayahnya, Sun Yongjiang, adalah orang yang terkenal dan cakap di Kabupaten Wufeng. Dia adalah Presiden Kamar Dagang Keuangan dan memainkan peran penting dalam seluruh komunitas bisnis Kabupaten Wufeng. Cao Ruobing adalah bintang kelas tahun itu, dia cantik dan pandai belajar. Ye Bufan menduduki peringkat pertama dan dia menduduki peringkat kedua dalam setiap ujian. Dia pernah mengejar Ye Bufan, tapi Ye Bufan sangat naif saat itu dan tidak mempertimbangkan aspek ini sama sekali. Waktu telah berlalu, dan saya tidak menyangka bahwa kecantikan kelas akan memilih Sun Dongwei, seorang pria tanpa pengetahuan atau keterampilan, dan gaya pribadinya juga telah mengalami perubahan yang mengejutkan telah menjadi sangat centil. Sun Dongwei duduk di kursi utama dan melihat sekeliling dengan ekspresi arogan. Ketika dia melihat Sun Xiaodi di sebelah Gao Daqiang, keinginan yang tak terpadamkan segera muncul di matanya. Dia hanyalah orang biasa, jadi wajar saja dia tidak bisa menahan godaan pesona seperti Ye Bufan. Tapi Sun Dongwei jauh lebih licik daripada Yang Jincai. Dia dengan cepat menyembunyikan keinginan batinnya dan berkata, "Daqiang, apakah ini pacarmu?" "Ini pacarku Zhao Xiaodi." Gao Daqiang, dia berkata dengan sedikit malu, "Kapan Jincai memberitahuku? Dia bilang dia akan membawa semua pacarnya, tapi aku tidak menyangka hanya aku yang membawa mereka." Sun Dongwei berkata, "Tidak apa-apa, seharusnya begitu. Kita semua teman sekelas, jadi tidak apa-apa untuk punya pacar. Mari kita saling mengenal." Yang Jincai berkata, "Izinkan saya menjelaskan kepada semua orang bahwa saya hanyalah pesuruh untuk pertemuan hari ini. Penyelenggara sebenarnya adalah Tuan Sun. Saya yakin inilah saatnya pertama kalinya banyak siswa datang ke sini. Izinkan saya memberitahu Anda, ya Tuhan. Kamar VIP di Hotel Haoda tidak terjangkau oleh orang biasa. Misalnya, kamar yang kami miliki saat ini berharga setidaknya 10.000 yuan, dan hanya Tuan Sun, yang kaya, mampu membelinya. Meskipun keluarga mereka memiliki sauna air suci, mereka adalah orang kaya di Kabupaten Wufeng. Mereka harus bergantung pada Sun Dongwei dan ayahnya Sun Yongjiang dalam banyak hal. Jadi barusan Su Qiuyuan menyanjungnya, dan sekarang dia menyanjung Sun Dongwei lagi." Setelah Yang Jincai mengatakan ini, keterkejutan dan rasa iri muncul di mata banyak orang yang hadir. Seperti yang mereka katakan, ini adalah pertama kalinya banyak orang datang ke tempat mewah seperti itu, dan mereka tidak menyangka konsumsinya begitu tinggi. Di daerah kecil seperti Kabupaten Wufeng, banyak orang memiliki pendapatan bulanan sekitar 2 hingga 3.000 yuan, dan biaya makan 10.000 yuan, yang di luar imajinasi mereka. Sun Dongwei sangat puas dengan tanggapan semua orang. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan tatapan kaya, "Ini bukan apa-apa, hanya sejumlah kecil uang. Reuni kelas adalah tentang persahabatan, jadi mengumpulkan uang terlalu klise. Waktu asli dari pestanya telah ditetapkan sayangnya, sesuatu yang besar terjadi di Kabupaten Wufeng kemarin. Putri tertua keluarga Gu Qingcheng, langsung memesan restoran Tian Hao, jadi kami hanya dapat mengubah tanggalnya menjadi hari ini sebuah kamar pribadi. Harganya hanya 10.000 yuan. Berapa biaya untuk menyewa seluruh restoran? Saya tidak tahu. Pernahkah Anda mendengar Tuan Sun mengatakan bahwa orang yang menyewakan restoran itu adalah yang tertua nyonya dari keluarga Gu? Di mata orang lain, menyewakan sebuah restoran hanyalah sejumlah kecil uang. Nona, keluarga Gu, apakah dia keluarga Gu dari ibu kota provinsi? Beberapa orang kagum dengan sumber keuangan keluarga Gu, dan beberapa bahkan belum pernah mendengar tentang keluarga Gu. Tak heran jika banyak masyarakat yang berasal dari kalangan bawah dan tidak mengetahui apapun tentang kalangan atas. Sun Dongwei berkata, "Pernahkah Anda mendengar tentang keluarga Gu? Izinkan saya memberitahu Anda tentang hal itu. Keluarga Gu adalah keluarga besar teratas di Provinsi Jiangnan. Kekuatannya melampaui imajinasi orang kecil seperti kita. Tidak hanya itu memiliki kekayaannya luar biasa, tetapi juga terkenal di berbagai bidang. Pengaruhnya sangat kuat di segala bidang. Mungkin para siswa kurang memahami hal ini. Misalnya,
Grup Pengceng kami di Kabupaten Wufeng jelas merupakan konglomerat terkemuka di sini, sebuah industri kecil milik keluarga Gu. Petik 2. Ya Tuhan, saya pikir Pengceng Group hebat, tetapi ternyata itu hanyalah sebuah perusahaan kecil di bawah keluarga Gu. Petik 2. Kemiskinan benar-benar membatasi imajinasi kita. Seberapa kayakah itu? Kalau tidak, bagaimana kita bisa memesan jamuan makan di restoran Tianhao? Orang-orang yang hadir banyak berbicara, dan Yang Jincai berkata, Tuan Muda Sun, keluarga Gu sangat berkuasa, jadi orang yang bisa mempekerjakan Nona Gu untuk memesan jamuan makan di restoran juga pasti sangat enak. Luar biasa, bukan? Tentu saja, Sun Dongwei berkata dengan wajah bangga, belum lagi diundang ke jamuan makan oleh keluarga Gu. Meskipun Anda memiliki sedikit hubungan dengan keluarga Gu, Anda bisa sukses di kota Jiangnan. Proyek ini cukup bagi orang biasa untuk makan dan minum seumur hidup. Su Qiuyuan berkata, Tuan Sun, apakah orang yang diundang ke perjamuan dari Kabupaten Wufeng kami? Sun Dongwei berkata, tentu saja, bagaimana Nona Gu bisa datang jauh-jauh ke sini untuk mengundang orang? Ayo makan. Yang Jincai berkata, Tuan Sun, bisakah Anda memberitahu kami siapa bos besarnya? Anda harus berkunjung kapan Anda punya kesempatan. Kami tidak bisa memberitahu Anda hal ini. Ini semua rahasia bisnis. Bagaimana kami bisa mengatakannya dengan santai? Sebenarnya, Sun Dongwei baru mendengarnya sedikit. Dia tidak tahu persis siapa yang diundang Gu Qingcheng. Dia mengatakan ini hanya untuk menjaga citra superiornya di depan teman-teman sekelasnya. Dia tersenyum lagi dan berkata, singkatnya, orang yang diundang pasti tidak semua orang di sini. Kami sama sekali tidak memenuhi syarat untuk makan bersama Nona Gu, apalagi memesan restoran sendiri.